الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وزد على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واstanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita sudah akan masuk dalam pembahasan zakat barang dagangan. Jadi harta yang diperjualbelikan dengan tujuan agar supaya harta bertambah, maka itulah yang dikatakan dengan tijarah. Jadi harta yang kita beli lalu menjualnya dengan harapan keuntungan, itulah yang dikatakan dengan perniagaan. Sesungguhnya zakat perniagaan itu tidak disepakati oleh ulama, tapi boleh dikatakan ini dinyatakan oleh 98% ulama. Hanya sebagian kecil ulama, contohnya Imam Ibn Hazm, begitu juga Syaukani, Siddiq Khan, mereka ini yang mengatakan bahwasanya tidak ada zakat pada barang-barang yang diperdagangkan. Dengan alasan bahwasanya ada hadis Nabi di Bukhari dan Muslim bahwasanya laisa 'alal muslim, tidak ada bagi orang muslim fi farasihi, pada kudanya, begitu juga pada hamba sahayanya, sedekah, tidak ada zakat atas adanya kuda dan hamba sahaya. Lalu mereka juga berdalilkan bahwasanya pada dasarnya hartanya orang Islam itu tidak boleh kita ambil kecuali dengan adanya dalil yang kuat. Namun jumhur ulama, sekali lagi, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Barang dagangan itu apabila memenuhi syarat penting untuk dikeluarkan zakatnya. Salah satu dalil yang mereka pakai adalah firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah, nafkahkanlah, min thayyibati ma kasabtum, dari kebaikan yang kalian hasilkan, usahakan. Bahkan beberapa penafsiran mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan yang telah kalian dapatkan, yang dimaksud di situ adalah perdagangan. Makanya dalam Sahih Bukhari juga, Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail Bukhari, membuat satu bab, dia mengatakan babu sadaqatil kasbi wat tijarati. Bab sadaqatul kasbi. Sedekah yang dimaksud di sini apa? Zakat. Sadaqatul kasbi, kasbi artinya yang didapatkan, wat tijarati, dan juga perniagaan. Jadi bab zakat, harta yang kita dapatkan dari kita usahakan, dan juga zakat at-tijarah. Apa itu tijarah? Perniagaan yang kita niagakan. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang langsung dari Nabi, betul ada hadis yang dhaif ya, di mana Nabi Muhammad SAW hadis Samurah bin Jundub, tapi hadis ini dhaif, hadis Abi Daud. Dikatakan di situ karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ya'muruna an nukhrijas sadaqata mimma nu'iddu lil bait. Adalah Nabi SAW memerintahkan kami, kata Samurah bin Jundub, untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif. Ini lemah. Makanya dalil yang pakai itu tadi, kebanyakan ulama yang pakai adalah dalil yang ayat tadi, nafkahkanlah dari
apa yang telah kalian usahakan dapatkan. Dan al-kasbu di sini beberapa ulama mengatakan yang dimaksud di situ adalah perjualbelikan. Makanya dalil selain dari Nabi ada juga perbuatan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan di antaranya Abdullah bin Abbas, di antaranya Abdullah bin Umar, dan tidak didapatkan ada sahabat yang memprotes ini atau membantah ini, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk dikeluarkan zakat dari barang dagangan. Dari barang dagangan. Itu juga dilakukan Ibnu Umar. Itu juga dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan tidak ada pendapat perbedaan di kalangan sahabat tentang hal ini. Makanya insya Allah ta'ala zakat perniagaan ini merupakan, boleh katakan adalah pendapat apa? Kebanyakan ulama, boleh kata 99% lah, ulama mengatakan wajibnya dikeluarkan zakatnya barang dagangan. Sebelum kita baca ya, supaya ada gambaran kalian tentang apa yang akan kita baca. Apa syaratnya? Tidak semuanya, contohnya ada orang jual beli keluar zakatnya. Apa syaratnya zakat jual beli? Siapa masih ingat? Sudah di sebelum-sebelumnya. Itu juga di zakatnya asman, emas dan perak. Apa syarat pertamanya? Syarat pertamanya adalah yang mengeluarkan zakat jual beli pertama adalah, syarat pertama ada kapan wajib? Apabila orang tersebut yang berjual beli adalah orang muslim. Jadi kalau misalnya orang non-Islam, walaupun banyak berhasil dalam perniagaannya, itu tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang muslim. Itu syarat pertama. Yang selanjutnya adalah al-hurriyah. Bukan hamba sahaya. Karena hamba sahaya itu adalah miliknya tuannya. Makanya yang berniaga tersebut mestilah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang selanjutnya, apabila telah mencapai nisab. Jadi kalau misalnya zakatnya apa, orang berniaga akan tetapi tidak sampai kepada nisab, bilangan tertentu nisab, maka itu tidak wajib keluar zakatnya. Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya penting diketahui juga, bahwasanya haul berjalan 1 tahun. Penagihan tersebut berjalan 1 tahun. Contohnya, contoh 10 Safar mulai berniaga. Nanti 10 Safar tahun depan 1447 Hijriah, nah lihat nih, itu sudah 1 tahun nih, baru mengeluarkan zakat. Apalagi syarat selanjutnya? Ini penting ditahu bahwasanya yang diperdagangkan tersebut haruslah amtiah. Amtiah itu begini. Contohnya ada di antara kalian menjadi pedagang apalah, pedagang kambing contohnya. Yang kambing itu zakatnya kapan nisabnya? 40 ekor. Dia memiliki kambing yang perjualbelikan 100 ekor. Atau 40 ekor. Pertanyaan, bagaimana caranya mengeluarkan zakat? Apakah yang nak keluarkan zakat kambing atau yang nak keluarkan zakat barang dagangan? Bagaimana kalau demikian? Tidak boleh 2 zakat, tidak boleh 1 barang, 1 harta jenis harta dikeluarkan 2 zakatnya, itu tidak boleh. Cuma 1 jenis zakatnya. Makanya ulama mengatakan apabila demikian, maka zakat yang lebih kuat adalah zakat ainiyah. Zakat ainiyah artinya zakat jenis barangnya, bukan dagangan. Contohnya tadi, seseorang memiliki emas 200 gram, yang perjualbelikan, maka pas tiba masanya 1 tahun, zakat apa nak keluarkan? Zakat emas, bukan zakat barang dagangan. Sama dengan kambing tadi,
Yang dikeluarkan zakatnya adalah zakat apa? Kambing, bukan zakat barang dagangan. Kecuali apabila yang diperjualbelikan tersebut dan barang zakat, contohnya emas dan kambing tadi, itu tidak mencapai nisab. Contohnya kambing lah. Dia pedagang kambing, tapi tidak cukup 40 ekor. Dia memiliki kambing yang perniagakan 35. Apabila tidak sampai kepada nisabnya, barang dagang kambing tersebut, maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat barang dagangan. Jadi pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat, apabila itu diperjualbelikan, maka zakatnya tersebut adalah zakat hartanya itu, zakat ainiyah. Kecuali apabila contohnya barang dagangan tersebut yang merupakan harta zakat, contohnya beras, contohnya jagung, kan tidak ada, itu tidak mencapai apa? Tidak mencapai nisab. Apabila tidak mencapai nisab, maka maka zakatnya tersebut adalah zakat apa? Zakat barang dagangan. Harap dipahami ini. Apalah lagi kalau misalnya yang diperjualbelikan adalah bukan harta zakat, contohnya baju. Contohnya yang diperjualbelikan adalah es krim contohnya. Atau buka ki toko roti, toko sayuran contohnya. Teman-temanmu dari Loka. Dia menjadi pedagang kol, pedagang kentang, pedagang wortel. Maka zakat apa yang nak keluarkan? Jelas zakat apa? Zakat barang dagangan, karena wortel, kol, pakaian jadi, semuanya itu bukanlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Cuma karena nak perjualbelikan ini, maka kena zakat apa? Zakat barang dagangan. Itu dia penting. Jadi pengarang berkata, wa tuqawwamu urudut tijarati. Apa artinya tuqawwamu urudut tijarati? Dan dipresentasi, dihitungi urudut tijarati, barang dagangan, inda akhiril hauli, di akhir haul. Apa artinya haul? Akhir tahun. Ini penting. Kapan? Contohnya begini, kita mulai berniaga pada tanggal 10 bulan Safar. Jadi tanggal yang dipakai penanggalan Hijriyah, bukan penanggalan yang Masehi. Kalau zakat, makanya yang dipakai tanggal apa? Hijriyah. Contohnya, kita mulai berdagang di tanggal 10 Safar tahun ini 1445. Mulai ke usaha. Pertanyaan sekarang, kapan kita hitung barang dagangan untuk dikeluarkan zakatnya? Apakah di awal? Maksudnya di awal, apakah mesti sampai kepada nisab di awalnya? Haruskah modal kita? Kan begini, barang dagangan itu nanti sebentar juga akan dianui. Contohnya, haruskah mencapai hartata nisab zakat harta di awalnya pada modal yang kita putar, ataukah tidak penting dihitung itu awalnya, yang pasti yang dihitung adalah akhirnya? Paham permasalahan ini? Contohnya, kita mulai berdagang dengan modal 50 juta di tanggal 10 bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Modalnya berapa lagi? 50 juta. 50 juta sampai zakat harta atau belum nisabnya? Belum. Karena belum bisa membeli emas 85 gram karat 20. Berapa emas sekarang? Anggaplah 1 juta. Anggaplah emas itu adalah 1 juta. Saya dengar lebih dari 1 juta ya. Tapi berarti 50 juta ini yang kita jadikan modal sudah sampai kepada nisab atau tidak? Belum sampai kepada nisab. Pertanyaan, haruskah modal itu? Ini penting bagi orang tuanya berdagang dan tetangganya, keluarganya berdagang.
Haruskah modal itu harus sampai kepada 85 juta? Sampai kepada nisab zakat harta? Ataukah tidak mesti harus sampai modalnya? Pertanyaan di situ. Mana ya? Haruskah sampai kepada modal untuk dikeluarkan zakatnya? Modalnya harus sampai kepada nisab atau tidak mesti harus sampai kepada nisab? Perkataan pengarang di sini ketika mengatakan wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli, dan dihitungi harta dagangan, barang dagangan di akhir haul. Apa artinya akhir haul? Di akhir tahun. Ini adalah pendapatnya Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwasanya tidak mesti harus sampai kepada nisab modalnya. Tidak usah dilihat awalnya. Begitu juga tidak usah dilihat perjalanannya pertengahan tahun atau awal tahun. Yang harus dilihat apa? Kapan? Akhirnya. Jadi walaupun modalnya cuma 50 juta itu tidak usah dipedulikan. Mulai saja menghitung. Mulai saja menghitung. Nanti mulai menghitung apa maksudnya? Mulailah menghitung, mencatat saya berdagang di tanggal 10 bulan Safar 1446 Hijriah. Tidak usah peduli apakah sampai nisa sampai 85 juta atau tidak sampai. Tidak usah pedulikan. Jadi walaupun modalnya cuma 10 juta dan mulai berdagang di tanggal 10 bulan Safar 1446 pada akhir tahun, yaitu tahun depannya 10 Safar bulan 10 Safar 1447, nah hitung barang dagangannya. Bersama dengan nah hitung barang apanya, nah hitung. Nah hitung yang pertama barang dagangan, contohnya di tokonya. Nah itu semua barang-barang yang mau dagangkan. Karena itu sama dengan uang. Yang kedua, nah hitungi berapa hasil berputar selama setahun, berapa milaba yang dapat. Nah dia di kasnya, di lacinya, oh ini milabanya. Nah jumlah itu. Nah hitung juga berapa barang yang ada di gudangnya, yang tidak ada di toko nah simpan, yang di gudang. Nah hitung juga gitu. Kemudian nah hitungi juga berapa nah utang orang, dan utang itu diharapkan dia akan kembali. Contohnya ada orang, oh ada yang mengutang kepada saya sebanyak 10 juta. Nah hitung semua itu, semuanya itu dihitung. Baru dilihat apakah sampai kepada nisabnya. Jumlah keseluruhan tersebut sampai kepada 85 gram emas. Apabila sampai, maka wajib keluar zakat. Jadi ini poin penting ditahu, bahwasanya ketika kita mau berniaga, maka dalam mazhab Syafi'i dan Maliki mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan tidak penting untuk sampai kepada nisab. Kapan? Awal modal awalnya. Tidak penting sampai kepada nisab. Langsung saja dihitung. Mau sedikit modalnya atau banyak modalnya, langsung saja dicatat-catat bahwasanya saya mulai dagang pada tanggal 10 bulan Safar 1446. Lalu nah hitung kembali pada tanggal berapa? 10 bulan Safar tahun 1447 Hijriah. Sampai kepada nisabnya? Sampai. Apabila sampai keluar zakat. Apabila di akhir tahun tidak sampai, contohnya nah hitungi jumlah keseluruhan dari barangnya. Begitu juga keuntungannya. Begitu juga harta yang na utang orang yang diharapkan dia akan kembali, itu tidak sampai kepada 85 juta contohnya, cuma sampai kepada 84 juta, maka tidak wajib keluar zakatnya. Pahami? Itulah sebabnya kenapa Imam Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazali mengatakan wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli, dan dihitungi barang dagangan di akhir tahun. Tidak usah dihitung di awalnya. Sekali lagi, ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Ada yang mengatakan tidak. Ada pendapat lain mengatakan, Ahnaf contohnya, dia mengatakan tidak. Harus dilihat juga modalnya. Dan dilihat di akhir tahun sampai kepada nisab atau tidak. Modal dan akhir tahun. Apabila sampai kepada nisab, keluar zakat. Namun apabila tidak, maka tidak. Seperti itu dia pendapatnya. Nah hitung juga, kalau tidak sampai kepada nisab di awal modalnya, tidak keluar zakat di akhir tahun.
Kapan mulai menghitung? Apabila contohnya dalam perjalanannya, barang dagangan beserta dengan hasilnya. Itu ketika hitung sampai bisa membeli emas 85 gram. Maka ketika itu baru mulai menghitung. Itu pendapatnya siapa? Ahnaf. Baru menghitung ketika sampai kepada 85 gram. Contohnya mulai usaha pada bulan Safar. Tapi usahanya 10 juta. Itu belum mulai menghitung. Contohnya nanti berkembang usahanya, alhamdulillah, dan sampai usahanya itu mencapai 85 gram bisa membeli emas pada bulan Ramadan. Baru mencatat, saya mulai berniaga itu dan sampai kepada nisab pada bulan Ramadan 1446. Baru lihat pada Ramadan 1447 barang dagangan beserta untungnya. Lihat apa sampai nisab atau tidak. Begitu caranya Ahnaf dia. Ada juga yang mengatakan tidak, dihitungi semua tahun, sepanjang tahun. Kapan kurang sedikit walaupun dalam perjalanannya maka tidak keluar zakat. Seperti itu dia. Tapi sekali lagi, dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan apa? Zakat barang dagangan yang dihitung itu apa? Akhir tahun atau awal tahun modalnya? Akhirnya, hasilnya. Walaupun modalnya tidak sampai. Ini yang membedakan zakat barang dagangan dengan zakat apa? Emas. Zakat uang. Bedanya. Kalau zakat uang, nanti pakai menghitung kapan? Kalau zakat uang, kapan kita mulai menghitung? Nanti kita menghitung apabila sudah mencapai senilai 85 gram. Baru pakai menghitung. Contohnya, ada uang di tabunganku. Hartaku. Kekayaanku contohnya tidak sampai kepada 85 gram emas. Maka tidak boleh, tidak usah menghitung. Nanti maju berkembang kehidupan, alhamdulillah. Saya bisa membeli bulan ini emas seharga 85 gram. Baru dimulai menghitung. Itu pada zakat apa? Uang atau zakat emas. Tapi pada zakat barang dagangan yang pasti mulai berusaha, mulai catat hitung. Tidak penting modalnya sampai kepada nisab atau tidak, enggak mesti. Lalu dikatakan di sini, bimasturiyat bihi, dengan apa yang dibelikan dengannya. Artinya dengan apa yang dipakai membeli barang dagangan. Jangan sandar, ini penting. Ibarat Imam Muhammad bin Qasim Ghazi di sini banyak salah dipahami, termasuk oleh penuntut ilmu. Ibarat bimasturiyat bihi, dengan apa yang dibeli. Nah pikir bahwasanya dengan apa yang dibeli di sini, kira dia harta barang dagangan itu dihitungi dengan apa yang dibeli, maksudnya dengan awal dia mulai berniaga sampai nisab atau tidak? Tidak seperti itu. Maksudnya bimasturiyat bihi, dengan apa yang pakai membeli. Begini, orang dulu kan uangnya itu kadang emas, kadang apa? Perak. Kadang dia memulai modali pakai membeli barang dagangannya memakai perak, kadang juga pakai apa? Emas. Apabila modalnya adalah perak, maka dia itu kena hisabnya itu, nisabnya itu adalah nisab perak. Apabila yang pakai membeli barang dagangannya emas, maka hitungannya nisabnya itu pakai nisab emas. Karena kita di Indonesia contohnya, kita ini membeli barang dagangan memakai apa? Uang rupiah. Dan uang itu rata-rata rupiah itu zakatnya disamakan dengan emas atau disamakan perak? Emas. Berarti kita pakai zakat emas, nisab emas. Paham ini maksudnya? Bimasturiyat bihi, itu maksudnya. Dengan apa yang dipakai membeli. Kalau pakai emas, maka nisab emas. Apabila pakai perak, maka nisab perak. Karena sekarang tidak membeli pakai emas dan perak, maka kita beli pakai uang kertas.
Zakat uang kertas itu mengikut kepada nisab emas atau perak? Mengikut kepada nisab emas. Berarti kita pakai nisab emas. Itu maksudnya. Sawa'un kana, hampir jam 6. Sawa'un kana thamanu malit tijarati nisaban amla. Nah, ini lebih diperjelas lagi. Sama saja. Saman, harga. Barang dagangan malit tijarah. Apa malit tijarah? Harta dagangan atau barang dagangan. Nisabang amla. Sampai nisab atau tidak. Itu maksudnya. Jadi di awal tahun mau sampai nisab atau tidak sampai kepada nisab, modal yang kita putar, maka itu tidak usah dipedulikan. Yang pasti yang kita lihat akhir tahunnya sampai nisab atau tidak. Pertanyaan begini, kadang di pedagang kita begini. Kan yang dihitung itu apa? Ketika di akhir tahun, apa yang dihitung lagi? Barangnya didagangkan. Contohnya begini. Contohnya Palamart. Bayangkan contohnya ada orang membuka toko yang dijual adalah pakaian jadi. Yang dijual adalah pakaian jadi. Kan ada tokonya. Di tokonya tersebut ada barang dagangan. Ada juga lemarinya, ada mejanya, ada listriknya, ada bangunannya. Yang mana hitung? Yang mana dihitung? Semuanya itu berapa harganya tokonya kalau dijual ki, berapa harga lemarinya, berapa harga lampunya kalau najual ki, berapa barang dagangannya yang najual belikan. Yang mana yang dihitung? Yang dihitung hanyalah yang diperjualbelikan. Makanya tidak usah dihitung lemarinya. Berapa harga lemarinya? Berapa harga tokonya? Yang dihitung adalah barang yang diperjualbelikan. Itu pertama. Apalagi dihitung? Keuntungannya. Itu mesti dihitung juga. Berapa yang keuntungannya? Di akhir tahun ya, dihitung juga berapa keuntungannya. Dihitung juga apa? Apalagi dihitung? Berapa hartanya sama orang. Berapa nak utang orang. Itu dihitung juga. Pertanyaan timbul. Rata-rata kan pedagang, biasa mereka itu, contohnya, barang yang ada di tokonya, nilainya adalah 85 juta contohnya. Artinya sampai kepada nisab. Tetapi, itu semuanya seperduanya nak utang. Kan biasa mengambil ke barang, nanti habis terjual baru apa? Baru kasih kepada orang yang contohnya toko dan sebagainya. Seperdua dari barang itu adalah sebenarnya utang. Belum hartanya. Cuma diberikan oleh pemilik pabrik, jual mini. Sudah nanti laku baru kasih Kak hartanya. Bagaimana apabila demikian? Apa karena hitung itu juga? Pak bisa paham maksud saya nih? Bisa paham? Ya contohnya barang yang ada di situ kalau dihitung semua ini, maka insya Allah sampai kepada nisab. Bisa membeli emas 85 gram. Contohnya 85 juta lah. Akan tetapi yang ada di situ sebenarnya 50 juta miliknya barang itu. Sementara 25 juta belum menjadi miliknya. Belum menjadi miliknya. Karena itu cuma titipan dari toko. Tapi dia dipercayakan, dia yang menjual belikannya. Pertanyaannya, apakah nak hitung keseluruhan atau nak kurangi dari yang bukan miliknya penuh? Nah hitungi semuanya atau enggak? Kalau Syafi'iyah, hitung semuanya. Jumhur ulama mengatakan apa? Tidak. Karena ini sebenarnya belum pemilikmu. Maka jangan menghitung. Seperti itu. Dan anehnya para pedagang saat ini, semuanya memakai pendapat jumhur ulama. Walaupun dia Syafi'iyah tidak mau nak pakai itu. Karena merugikan.